Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak muda Indonesia. Dan alhamdulillahirobbilalamin kami menyapa di konten pertama kami untuk YouTube officialnya econofarm.id. Dan mungkin saya buka masker dulu ya supaya lebih jelas suaranya. Dan ini merupakan podcast pertama kita, di mana di dalam konten YouTube ini nanti kita akan hadirkan berbagai macam informasi-informasi seputar peternakan, seputar hewan-hewan ruminansia, seputar bagaimana pengelolaan peternakan, pangan, dan lain-lainnya. Dan kita hari ini juga udah ketemu dengan CEO kita. Dan di samping saya ada Mas Eko Agus Purnomo. Dan saya berdua kebetulan menggawangi awal di tahun 2019. Dan ketika kita baru memulai langsung dihantam badai pandemi COVID-19. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami berdua untuk tetap bisa survive, bertahan. Dan alhamdulillah hingga tahun 2022 kali ini kita sudah bisa berjalan. Apa kabar Mas Eko? Baik Pak. Santai aja dong Mas Eko dong. Konten tadi ini loh. Ini apa namanya, sukanya menggigit ya. Iya, itu kalau kita bilang yang di belakangnya Pak Eko itu penguasa kandang. Ini jaga saya baru udah digigit mulu. Iya, jadi mungkin saya mau mengenalkan dulu. Mas Eko ini merupakan yang awal menginisiasi dan menggagas adanya econofarm. Waktu itu mengajak beberapa kawan-kawan, lalu saya tertarik untuk bisa bergabung. Kalau kita baca kisahnya Mark Zuckerberg itu pendiri Facebook. Waktu itu dia mengundang kalau tidak salah sekitar 5 orang kawan dekatnya. Dan dari 5 orang kawan dekatnya itu yang diundang hanya 2 yang datang. Tapi akhirnya ketiganya itu akhirnya menjadi salah satu inisiator kesuksesan Facebook. Dan harta mereka itulah yang kemudian menjadi orang-orang terkaya di dunia saat ini. Tapi kita nggak muluk-muluk sampai sana juga sih. Kita mungkin bercita-cita buat ada sampai ke sana. Cuman alhamdulillah perjalanan econofarm sejauh ini udah cukup membanggakan juga buat kami. Kita bisa bertahan di badai pandemi. Pak Eko dulu awalnya gimana kok ada pikiran sebagai seorang muda itu kan biasanya bisnisnya realistis ya. Cari yang mungkin bisa lebih mudah dikelola. Dan nyatanya selama 3 tahun ini saya sendiri sebagai seseorang merasa peternakan ini agak sulit dikelola. Gimana? Ya, yang pertama ketika kita memulai usaha, prinsipnya apa yang kamu lakukan itu apa yang kamu sukai. Oke. Gitu. Jadi apapun kondisinya, ketika kita menyukai apa yang kita kerjakan, nggak akan berpengaruh. Gitu, dalam kondisi suka maupun duka gitu. Berarti saya nangkepnya Pak Eko suka beternak gitu maksudnya? Ya, karena sejak saya duduk di bangku kuliah maupun sebelumnya saat saya duduk di bangku sekolah dasar sudah terbiasa dengan hewan kambing, domba maupun sapi gitu ya. Jadi memang tidak hanya saat pandemi kemarin gitu, tapi pandemi kemarin itu merupakan langkah lanjutan dari langkah saya yang terbentuk dari kecil. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya waktu itu kenapa saya bersedia, oke deh saya approve lah untuk bisa gabung di econofarm, karena saya lihat juga memang Pak Eko punya potensi karena memang sudah ada pengalaman. Pengalaman yang saya tangkap di sini adalah beliau sendiri waktu saat berkuliah juga sempat mengeluarkan program-program yang tidak sama dengan bidang perkuliahan yang dilakukan. Kalau nggak salah programnya namanya program Kalibu. Ya, apa itu? Waktu itu. Jadi program Kalibu merupakan judul program yang waktu itu saya sebagai mahasiswa yang saya tawarkan kepada waktu itu ada namanya program kewirausahaan mahasiswa. Oke. Nah, karena saya melihat masalah di daerah Gunung Kidul ya, di sana kan susah hijauan gitu ya. Yang kedua produk hilirnya itu kan kambing, itu kan daging ya, dimana identik dengan darah tinggi. Oke, ya darah kan? tinggi ya. Jadi solusinya menghadirkan pakan yang mudah, tetapi ketika dikonsumsi juga tidak mengakibatkan darah tinggi.
Oh gitu. Nah. Kalau di dalam kepala orang-orang kan kambing itu identik dengan kolesterol ya. Nah, Nah, saat itu kita hadirkan dengan program pengguguran kambing 5 bulan. namanya Kalibu, Iya, singkatan kambing. dari kambing 5 bulan. Ya, betul. Oke. Nah, selain itu karena juga hobi, yang kedua juga bagaimana kita ya sedini mungkin dapat memberikan manfaat dalam bentuk apapun gitu ya. Walaupun ketika kita masih bangku sekolah dasar, kuliah dan sebagainya, kita punya peran masing-masing ya. Tapi saya lihat dengan adanya pandemi, saya melihat banyak sekali yang kehilangan mata pencaharian. Di situ saya juga lebih terpanggil lagi bagaimana bisa memberikan, paling tidak membantulah mereka-mereka yang kena dampak pandemi. Oke. Kebanyakan kan ini kita langsung pada inti aja kenapa Ekonofarm bisa berdiri ya. Kebanyakan kan orang ketika melihat oh iya ternyata beternak itu bisa sukses karena mereka lihat YouTube gitu kan. Mereka ikut beberapa training seperti itu ya. Lalu ternyata sepertinya mudah dan ini bukan berarti mengecilkan. Saya jalani selama 3 tahun ini bersama dirimu juga kan bahwa kenyataannya itu banyak hambatan-hambatan yang memang mungkin ketika kita tidak punya strategi tertentu itu bisa stuck dan akhirnya bisa bankrupt gitu ya, kita bisa bangkrut gitu. Dan Ekonofarm sendiri bisa bertahan di tengah pandemi itu gimana? Menurut Mas Eko, kan kita berdiri tiba-tiba pandemi, niatnya kan tidak ada pandemi tuh, niatnya kita berjalan normal. Dan misalnya nih ada orang-orang yang ingin mulai dan ini masih pandemi saat ini. Kira-kira gimana? Solusi bangun usaha saat pandemi menurut saya tidak menjadi batu sandungan ya, asal kita seperti disampaikan tadi punya strategi yang matang. Untuk menyusun strategi kita harus tahu peluang. Dalam kondisi pandemi case-nya itu banyak orang di rumah, kemudian dituntut untuk bisa beraktivitas dari rumah. Jadi kita hadirkan nih peternakan kita ke rumahnya dia. Melalui platform digital. Website yang kita buat begitu ya. Jadi dengan era digital 4.0 itu alhamdulillah juga membantu Ekonofarm tetap bisa eksis dalam waktu masa pandemi ya. Gitu. Ya, mungkin saya juga sedikit bercerita nih ke penonton YouTube semuanya bahwa memang di era pandemi itu cukup menyita perhatian dan rencana-rencana yang sebelumnya tidak ada sama sekali, lalu kita putar dan banting setir. Akhirnya pada saat itu kita memutuskan membuat website, kita aktifkan Instagram, kita juga punya berbagai macam strategi-strategi tertentu untuk melawan pandemi ini. Dan yang maksud Mas Eko tadi menghadirkan kandang rumahnya itu adalah yaitu kita mencoba sebagaimana mungkin di dalam konten digital website yang ada itu realistis. Karena kadang-kadang kan kita tahu ya pelanggan itu maunya begitu banyak ya, dan kita sebagai pedagang ataupun sebagai penyedia jasanya maka ya mau tidak mau harus mengakomodir semuanya, dan ini celah ini yang kadang sulit masuk ke peternak-peternak lainnya. Walaupun memang mulai banyak yang melek digital, tapi kita rasanya memang agak kurang banyak, sesungguhnya masih sedikit sekali. Kalau menurut Mas Eko sendiri angka peternakan sekarang ini banyak gak sih? Atau banyak tidak sih orang yang mulai tertarik beternak? Saya lihat semakin kesini semakin banyak. Cuman sayangnya hanya kurang dibarengi dengan melihatnya di YouTube tadi ya. Jadi ketika melihat di YouTube sepertinya enak gitu ya. Tetapi kan banyak sekali tantangan. Banyak juga yang gagal di tengah jalan gitu. Kira-kira kenapa tuh? Kok orang kan kayaknya ngelihat di YouTube itu ternyata cuma dikasih makan ABC, kita punya kandang ukuran sekian, jalan langsung gitu. Tapi banyak loh kawan-kawan, ini cerita ya, karena kita kan ada di beberapa komunitas juga gitu. Jadi kita tahu banyak beberapa cerita yang, dan itu kita alami sendiri juga di tahun-tahun awal. Banyak ada beberapa hal yang mungkin cenderung bisa gagal juga kalau kita tidak punya strategi. Nah itu kenapa? Kok ngeliat YouTube aja nggak cukup, itu kenapa?
Ya karena kalau kita bedah ya, itu YouTube sejauh ini ya, itu channel-channel lebih banyak menghadirkan sisi eh, positif ya, tetapi belum banyak yang menghadirkan sisi negatif, dalam arti eh, hal buruk apa yang terjadi di balik itu gitu loh, sehingga tidak terburu nafsu gitu loh Pak. Jadi ketika kita melihat YouTube dari sisi positifnya, berternak itu akan meningkatkan hawa nafsu dari penonton sendiri gitu. Misalkan gitu ya, dia nggak punya pakan gitu ya, tapi sudah beli kambing. Tidak punya pakannya tapi sudah beli hewannya Ya, nah akibatnya apa yang terjadi? iya, kambingnya nggak bisa makan. Iya pasti. Maksud saya mungkin kan dia bisa berpikir sederhana. Oh ya, saya memanfaatkan rumput-rumput yang ada. eh, Ya kan akibatnya tidak saja sederhana ya. Maksudnya kita bisa memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitar kandang misalnya, Nah. gitu kan? Jadi kait pakan juga unik ya, dalam arti gini. Sebenarnya berternak itu juga tidak ada teori pasti. Di Econofarm sering kita gaungkan ya, bahwa semua bisa berternak. Maksudnya adalah dalam kondisi apapun, teman-teman yang di perkotaan juga bisa menyesuaikan dengan sumber pakannya yang ada apa gitu ya. Gitu ya. Contohnya kalau di tempat kita sendiri gimana aplikasinya? Misalkan di daerah kita di sini banyak sekali UKM. Oh ya, saya jelasin dulu. Kita ini Econofarm ini ada di Desa Susukan. Desa Susukan ini merupakan salah satu desa yang terletak di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jadi sebenarnya untuk aksesibilitas juga kita termasuk perkotaan sih kalau menurut saya ya, walaupun memang di sini masih banyak pepohonan. Namun karena memang tingkat curah hujan yang tinggi itu yang menyebabkan kepadatan penduduk tapi masih beriringan dengan hijauan yang banyak. Oke, lanjutin Mas Eko. Oke, jadi slogan semua bisa beternak itu memang bisa, tapi harus satu pengetahuan terkait dengan itu apa ya Pak ya? Ya itu suka gitu memang. Ya, itu suka dukanya memang gitu ya. Iya, Kalau iya, iya. apalagi lagi ngonten gitu ada aja itu ya. Iya, Oke, iya. itu dia ya. Jadi kalau bicara pakan kita harus tahu konsep dasar pakan. Kalau kita bicara konsep dasar pakan kan ada 3 ya. Yang pertama, ini lagi rekaman lu, nanti dulu ya. Ya. Langin konsep dasar. konsep dasar pakan itu kan ada 3 ya. Di sana hewan harus cukup. Oke, 1, serat. serat. Nah, yang kedua itu yang sering disebut peternak itu konsentrat. Nah, konsentrat itu kan terdiri dari 2 sumber. Oke. Sumber protein dan sumber karbohidrat. Jadi kalau kita bedah, tadi ada serat, protein, dan karbohidrat. Jadi 3 itu. Nah, baru kita sesuaikan dengan kondisi lapangan seperti apa. Gitu. Jadi tidak harus misalkan di YouTube kan banyak gitu ya, harus pakai konsentrat gitu kan. Tapi kita lihat kondisinya karena banyak operasional kan habis dipakan gitu ya. Jadi bagaimana kita mencari peluang seminimal mungkin dan sesuai dengan potensi daerahnya gitu. Itu kuncinya di situ. Dan kalau penyesuaian itu nanti akan meminimalisir pengeluaran, lalu setelah itu tapi tetap optimal dalam pertumbuhan hewannya, begitu ya. Dan patut diperhitungkan juga sobat ternak semuanya bahwa antara kambing, domba, jenis kambing, jenis domba itu sangat mempengaruhi. Jadi sepanjang 3 tahun kita berjalan ini, model pengelolaan pakan itu ya tetaplah kita kadang melihat ya, belajar dari para youtuber ternak itu yang memang mereka memberikan beberapa clue gitu ya. Tapi kadang kita adaptasi atau adaptif dengan yang tadi lingkungan sekitar kita. Dan mungkin nanti akan kita ceritakan di beberapa konten berikutnya tentang model pola pengelolaan pakannya. Kalau kita bahas di sini terlalu banyak, mungkin kita sekarang fokus dulu tentang bagaimana memulai dalam proses beternak itu sendiri. Jadi kita tadi sudah sediakan pakannya dulu.
Baru setelah itu kita sediakan hewannya. Nah selanjutnya kira-kira apa lagi Mas Eko? Jadi tadi sebenarnya sebelum sebelum pakan dan hewan itu ya lokasi kan gitu ya. Oke, lokasi tempat dibangunnya peternakan. Oke. Kenapa itu penting? Ya karena akan bingung naruh pakan dan hewannya di mana. Ya kan? Kalau nggak ditentukan lokasinya. Oke. Ya kan? Iya, Masa mau itu di saya dalam tahu. rumah? Iya, saya tahu. Maksudnya lokasi ini apa topografi bumi gitu biasanya kan. Kalau masalah letaknya, kalau memang kita udah punya kandang kan kita tinggal mikir naruh di mana naruh pakan namanya. Tapi itu juga cukup penting, nanti ada bahasanya. Ya, jadi arti lokasi di sini kalau kita lihat jenis karakteristik dari kambing maupun domba itu, apalagi kambing itu kan sangat sensitif. Jadi sensitif ya dengan keramaian khususnya, tingkat stres tinggi. Gitu. Jadi diharapkan lokasinya itu yang tenang gitu, jauh dari keramaian, intinya itu. Entah itu mau di dataran tinggi maupun dataran rendah sih, insya Allah dia bisa menyesuaikan gitu. Jadi clue-nya adalah nggak mesti harus dataran tinggi. Ya, Tapi akan lebih baik pasti ya, karena kondisi cuacanya lebih dingin gitu ya. Tapi kita tetap bisa penyesuaian walaupun ada di dataran yang tidak terlalu tinggi gitu misalnya, asalkan tidak terlalu banyak interaksi dengan lingkungan. Maksudnya masyarakat begitu ya, suara-suara bising dan gitu. ya. Karena akan mengakibatkan apa sih Pak Eko kalau misalnya Jadi terlalu. ketika Ini kambing ya? Fokus Iya. ke kambing ya? ketika bising itu efeknya akan pola pakan. Pola pakan dia akan terganggu, ya. Kita stres, pola pakannya akan terganggu, sehingga ketika pola pakan terganggu juga akan menghambat pertumbuhan dia. Nah, akhirnya penyakit cepat mudah masuk. Oke. Ketika cepat mudah masuk maka sakit. Nah, mengakibatkan bisa kematian jika pertolongannya kan kurang tepat kan begitu. Jadi rentetannya itu. Ya, dan yang ditakutkan nih teman-teman, ketika kita baru memulai, lalu pola-pola tadi ada kelirunya, dan tiba-tiba datang kematian pada hewan kita, maka akhirnya kita memutuskan balik badan, gitu. Karena akhirnya apa? Baru mulai nyerah gitu ya. Nah, makanya itu yang tadi dibilang Pak Eko tadi agak penting adalah bahkan psikologis. Bukan psikologis kita saja ya. Kalau mati kita terganggu nih psikologisnya, tapi psikologis hewannya atau dalam artian keadaan emosional hewannya ketika terlalu ramai itu juga akan sangat mempengaruhi. Oke. Lalu selanjutnya Tadi pertama kandang, kemudian pakan, Iya. kemudian baru hewan. Nah, 3 komponen ini penting ya. Tapi tidak kalah penting adalah SDM yang mengelola SDM yang mengelola. atau yang mengoperasionalkan anak kandang yang sering kita sebut. Nah, oke. Sebelum kadang-kadang bisa nggak sih kita single perform ya? Maksudnya udah deh coba-coba dulu 5 ekor saya kelola sendiri, ngasih makan pas mau berangkat kerja, terus habis itu pulang kerja baru kasih makan lagi. Itu kira-kira bisa nggak kalau gitu? Bisa. Jadi intinya harus ada orang ya. Dan ada orang itu nggak mungkin setengah orang kan, pasti 1 orang kan. Oh, berarti Kalau tetap jumlah harus orang- ada. Ya, maksud saya harus ada orang yang bertanggung jawab, 1 orang yang terkait dengan operasional. Oke. Maksud saya nggak bisa setengah orang, setengah badan kan nggak mungkin kan. Kalau ditanya, bercanda kayak gini. jadi kalau ditanya jumlahnya ya minimal 1 orang, pemiliknya lah. Nah, Ya, jumlahnya oke. berapa? Ya sesuai kemampuannya dong. Oke. Kemampuan orang kan beda-beda, Heeh. gitu. Iya. Enggak, maksud saya kan begini nih. Kadang kita begitu memulai itu kita langsung bernafsu yang tadi itu ya. Jadi, wah, saya punya modal 100 juta gitu misalnya. Ya. Bisa lah bikin kandang sekian kali sekian meter, kambingnya sekian. Tapi nggak kepikiran nih SDM-nya gitu. Nah, menurut Mas Eko sendiri, seberapa penting antara SDM dengan nafsu tadi tuh? Misalnya baru mulai dana gede, beli belanja hewan, belanja pakan, langsung jalan. Nah, SDM itu punya peranan sejauh mana? Gitu. Peranan SDM itu sejauh mana? Gitu. Jadi kalau kita bicara teori itu kandang, pakan, kemudian hewan itu di teori lengkap, Lengkap. Oke. bisa kita implementasikan
teorinya A jadi A kan gitu ya. Hmm. Tapi kalau bicara SDM itu nggak bisa ada teori yang pasti Oke. gitu loh. Jadi karena kaitannya dengan sosial, ya kan, dan karakteristik SDM ini juga beda-beda. Jadi harapannya ya tadi ya, satu SDM harus kompeten. Arti kompeten apa? Dia harus mengerti knowledge, bagaimana memberikan pakan yang baik, bagaimana dia cara meramu pakan sampai dengan merawatnya kan gitu. Tinggal nanti sektor bisnisnya apakah di penggemukan atau di pengembangbiakan kan gitu. Jadi disesuaikan gitu. Jadi itu sih, kalau itu sudah oke, 4 hal tadi insya Allah secara operasional sudah cukup mampu ya untuk berdiri sebuah peternakan. Tapi tidak lupa yang terakhir yaitu pemasaran gitu ya. Kita bisa beternak gitu, tetapi saya lihat juga rata-rata lupa ini cara memasarkan. Ya, jadi intinya ya ketika kita nggak bisa memasarkan ya nggak ada output kan, nggak ada yang bisa kita keluarkan, jadi akan mengganggu operasional juga gitu. Karena agak sedikit naif juga kalau kita bilang tujuan beternak adalah mengisi hari tua. Kan kebanyakan suka gitu ya. Ya. Kebanyakan kayak ya udahlah kita mulai beternak nih mumpung masih muda untuk mengisi hari tua. Boleh aja sih, tapi itu agak sedikit naif kalau kita tidak tahu tujuan esensi tujuan sebenarnya. Karena kita beternak kan untuk dikeluarkan juga hewan ternaknya gitu kan. Ya, lebih untuk dijual lagi. Ya, lebih tepatnya mengisi saldo. Bukan mengisi hari tua ya. Boleh mengisi hari tua, yang penting saldonya juga keisi gitu ya. Ya, jadi maksud saya tadi mungkin menangkap pernyataan Pak Eko adalah tentukan dulu marketnya siapa. Karena ketika kita beternak dan kita nggak bisa mengeluarkan hewan kita, nanti akhirnya masa kita beternak untuk kemudian hobi saja gitu. Buatlah hobi itu menjadi sebuah sumber rezeki untuk kita, maka bekerja itu akan menjadi lebih menyenangkan begitu kan. Dan ketika kita tahu marketnya siapa, kita mau jual ke siapa, maka kita agak lebih tenang tuh. Dan ini juga sering kesalahannya adalah sudah punya dana besar, sudah dapat sumber daya, pengelola ya maksudnya, sudah dapat hewannya, pakannya juga sudah, tapi dia nggak bisa menjual. Nah inilah yang karena nggak menentukan marketnya siapa dari awal. Dan kalau untuk Econofarm sendiri waktu itu gimana tuh menentukan marketable-nya seperti apa gitu? Jadi kalau dilihat lokasi ya, di sini kan sangat padat penduduk ya. Jadi ibaratkan sebenarnya bisa dikatakan kandangku adalah pasar. Oke. Kandangku adalah pasar. Jadi yang diminati adalah produk daging. Produk daging. Gitu. Jadi kita lebih menyasar bagaimana kita menghasilkan daging yang banyak. Jadi yang kita ambil adalah penggemukan. Gitu. Jadi karena kita melihat situasi di sini banyak permintaan daging, maka kita fokus ke fattening ya, pengemukan ya. Cuman dengan berjalannya waktu saya lihat banyak yang fattening juga, sehingga mengganggu kestabilan harga di bawah. Nah, sehingga Econofarm mulai tahun lalu juga sudah menghadirkan induk-indukan ya. Jadi harapannya juga dari kita tidak hanya menggemukkan, tapi juga bisa go produsen sendiri dari kita untuk kita gitu. Dan itu yang juga masih jadi sebuah PR ya untuk peternak-peternak, bahwa banyaknya jumlah muslim di Indonesia itu sesungguhnya masih belum bisa diakomodasi secara penuh oleh Indonesia sendiri. Untuk hewan kurban misalnya contohnya, bahkan untuk kebutuhan daging sendiri kita juga masih sulit untuk bisa memenuhi untuk kecukupan kebutuhan protein harian. Nah itu tadi kan yang namanya market ya. Kita bisa ngebaca situasi, kita bisa membaca keadaan. Dan Bojonggede, tempat kita bermukim saat ini, memang jumlah penduduknya itu sangat besar sekali. Dan peminatnya juga cukup banyak. Dan kita lihat angka peternak profesional. Nah ini nih, kita tidak pernah mengecilkan peternak petani ya, yang dimana mereka punya hewan yang mungkin jumlahnya di angka 10 ekor ke bawah ataupun 10-50 ekor lah gitu misalnya. Itu juga jadi salah satu, kadang kita juga beli kok hewannya di sana gitu dari mereka ya. Tapi
peternak-peternak profesional ini banyak yang agak sulit menggunakan breeding sebagai metode peternakannya. Karena nanti yang kita ceritakan banyak hal nanti di podcast-podcast selanjutnya mungkin. Tapi ini tadi tentukan market, pokoknya berarti ada 5 ya. Menentukan market itu sebenarnya sebelum mulai atau setelah mulai kalau menurut Mas Eko? Jadi dalam situasi pandemi khusus saat ini itu nggak ada teori yang pasti Oke. untuk fighting ya. Jadi market tuh bisa berubah kapanpun dan segimanapun. Tapi ketika kita bicara pondasi awal itu pertama yang harus kita tentukan, karena itu akan mempengaruhi satu jenis kandangnya mau seperti apa. Ya, itu akan mempengaruhi. Jadi misalkan kita mau tadi untuk Jualan daging misalkan, ya nanti bentuk kandangnya seperti ini, beda dengan yang untuk idul breeding adha atau atau apa namanya beternak gitu ya. breeding. Culture-nya kan dia lebih ke komunal kan gitu kalau beternak. Kalau misalkan fattening bagaimana dia isi geraknya, kemudian memakan semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya biar cepat gemuk kan begitu ya. Teori dasarnya. Jadi yang pertama adalah marketing yang akan mempengaruhi sektor bisnisnya, kemudian akan mempengaruhi juga tadi jenis pakannya, kemudian mempengaruhi juga jenis kandangnya gitu. Dan jenis itu juga akan mempengaruhi kompetensi SDM-nya gitu. Mungkin itu Pak Dimas. Oke, kita sudah hampir 30 menit nih. Saya sekarang tugasnya menyimpulkan podcast pertama kita tentang memulai peternakan supaya tidak ego. Dulu saya ego banget, Bapak Ibu semuanya. Dan beliau yang cooling down. Karena ya itu saya ngerasa bisa nih bergerak nih, saya bisa mendapati sumber pendanaan begitu ya dan segala macam. Tapi beliau melakukan melakukan cooling down pada saat itu supaya kita tidak terlalu berbahaya pergerakannya. Saya rumuskan. Yang pertama, tentukan dulu market kita seperti apa. Dengan menentukan market kita, maka kita akan tahu pengelolaan peternakan yang lebih baik. Misal nih, market kita adalah penjualan hewan Idul Adha. Berarti kita mau penggemukan yang arahnya ke Idul Adha. Nah, dari situ kita akan tahu bagaimana pola kandang yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita tahu juga nanti hewan jenis apa yang akan kita hadirkan. Karena mungkin di Bojonggede lebih suka kambing misalnya gitu kan, atau misalnya di Jakarta lebih suka domba misalnya begitu, atau lebih suka sapi mungkin juga bisa jadi. Nah, nanti kita juga tentukan kandangnya sudah jelas, pakan. Nah, untuk Idul Adha berarti kita butuh surplus protein, surplus karbo. Nah, itu nanti kita butuhkan di situ. Dan selanjutnya adalah SDM yang berkompeten. Dan SDM ini menjadi rumus yang paling sulit dipecahkan kadang-kadang. Tapi nanti itu kita akan bahas di podcast selanjutnya. Mas Eko, ini adalah podcast pertama, dan yang pertama itu biasanya adalah selalu agak menyulitkan. Dan semoga teman-teman juga nanti bisa kunjungi Instagram kita di @ekono.farm ya. Jadi bisa masuk ke Instagram situ, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa tanya-tanya. Bapak Mas Eko, ada pesan-pesan menutup? Ya, intinya semua bisa bergerak. Mas Eko itu ya kalau di in frame kamera kayak gini, coba kalau ketemu itu lebih ngocol daripada. Jadi intinya Pak Dimas bahwa semua dengan kondisi yang seperti ini, apapun peluang itu dicoba. Tidak ada teori pasti. Itu dalam berusaha, termasuk dalam dunia peternakan gitu. Dan perlu diingat, jangan khawatir, jangan pesimis juga gitu ya. Selama masih ada namanya hari raya Idul Adha, itu namanya kambing, domba, sapi itu akan habis ya. Akan habis. Nah, ini ngejamin apa gimana nih maksudnya? Itu udah sunatullahnya. Sunatullahnya, kecuali tidak boleh lagi ada larangan. Ada larangan. Ya mungkin itu ya. Tapi itu kenyataan kita selalu survei biasanya, dan realistis di keadaan di sekitar kita itu selalu habis, dan bahkan di kandang kita sendiri juga alhamdulillah selalu habis ya.
Jadi itu aja Pak Mas, terima kasih bincang-bincang sore ini. Oke. Mungkin ada yang belum kita bahas ya. Atau kalau mau sesuatu kita bahas, boleh kirim di kolom komentar. Nanti kita coba cari bersama-sama pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Yang jelas, semoga nggak berat-berat ya. Kita pengantar bahasanya itu yang sederhana-sederhana. Jadi semoga nanti teman-teman juga bisa lebih mudah mengimplementasikannya. Baik, untuk kali ini kita tutup dulu podcast hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga bisa share ke teman-teman peternak lainnya. Kita saling berbagi sama-sama. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Ekonofarm. Mudah, murah, berkah.